Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah ini berbeda dengan Ahlus Sunnah. Akidahnya berbeda dengan ajaran Islam. Ini contoh yang ada di sekitar kita. Dan di Riau ini paling merebak, paling besar dibandingkan provinsi lain. Ini faham salafi atau faham wahabi. Faham salafi wahabi ini di Indonesia termasuk yang perkembangannya cepat itu di Riau. Ada 3 provinsi, Riau, Sumatera Barat, kemudian Jambi. Riau dan Sumbar ini bersih. Karena mereka yang aneh, mereka bikin masjid di daerah di mana mereka nggak punya rumah di situ. Kalau kita bikin masjid di sini, memang saja rumahnya sekitar sini. Kadang-kadang mereka bikin masjid di mana orangnya nggak ada di situ, dari luar semua. Kan aneh ini. Negeri kita ini memang negeri aneh. Orang nggak punya rumah di sekitar, bikin masjid di sekitar. Ini salafi wahabi. Nah, bedanya salafi wahabi dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Kita ya salafi wahabi ini ajarannya tauhid, disebut tauhid 3. Tauhid 3. Kalau kita kan sifat 20. Sifat 20 ya. Dulu ketika di kampung orang-orang Pekanbaru ini rata-rata pendatang. Rata-rata pendatang. Jangan penduduk aslinya. Paling cuma mertuanya Pak Syahrir yang penduduk aslinya. Pak Syahrirnya pendatang juga itu. Yang mana apalagi yang perubahan, apalagi rumah-rumah baru. Banyak pendatang. Dulu ketika di kampung akidah Islam yang kita kenal tentang ketuhanan itu sifat wajib 20 bagi Allah. Wujud, kitab, mukhalafat lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, mudiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini namanya disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang sifat 20 ini berusaha dihilangkan, diganti dengan akidah baru yang disebut dengan tauhid 3. Apa tauhid 3? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau namanya bagus, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat. Kan begitu namanya. Tapi kalau diteliti, difahami secara mendalam, ini bahaya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Mengapa bahaya? Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini tujuannya yang pertama mensyirikkan umat Islam yang melakukan wasilah. Wasilah itu artinya tawassul, tawarruk, istighatsah. Padahal wasilah ini ajaran Al-Quran. Jadi mereka bikin istilah-istilah yang bagus, lalu pakai propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tujuannya agar umat Islam meninggalkan ajaran Al-Quran. Jadi mereka pakai nama Al-Quran untuk meninggalkan ajaran Al-Quran. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kok bisa begitu? Wasilah ini artinya perantara. Perantara ini kan memang sunnatullah dalam kehidupan. Sunnatullah. Saudara ya kalau punya anak perempuan misalnya, kan gak mungkin ditawarkan sendiri sama punya sama siapa. Hanya minta tolong kawannya. Itu sepertinya laki-laki itu soleh.
Coba anak saya tawarkan. Atau gimana? Itu kan wasilah namanya. Atau sampai yang dulu mau minta anaknya orang, kan jarang berani minta sendiri. Biasanya minta tolong orang. Misalnya cek. Jadi minta tolong orang, bisa melamarkan saya. Itu lamarkan buat saya. Ini di dunia. Kepada Allah juga begitu. Kita ini perlu berwasilah. Karena di dalam Al-Quran memang ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu artinya perantara. Perantara itu artinya apa? Ma yutawassalu biha ila tahsiril maksud dalam tafsir. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Saya ini tadi ada pengurus masjid nanya, Pak Kiai dari mana kok tiba-tiba di sini? Maksudnya apa dari Surabaya? Iya, saya memang dari Surabaya. Cuma dari Surabaya ke Kuala Lumpur lalu ke Thailand. Dari Thailand ke Kuala Lumpur lagi, lalu ke Pontianak, Kalimantan Barat, lalu ke Jakarta, baru ke Pekanbaru. Nah, ini perjalanan begini, kalau jalan kaki, kira-kira nyampe belum ke Pekanbaru? Dari Surabaya ke Kuala Lumpur, lalu ke Thailand, ke Pontianak, ke Jakarta, ke Pekanbaru. Berapa hari kira-kira kalau jalan kaki? Belum nyampe saudara jalan kaki. Akhirnya apa? Pakai wasilah. Panitia yang di Malaysia belikan saya tiket ke Kuala Lumpur. Lalu ke Thailand. Dari Thailand Kuala Lumpur lagi, lalu Pontianak. Oleh panitia Kalimantan Barat dibelikan tiket ke Jakarta. Dari Jakarta ke Pekanbaru. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Kita berdoa kepada Allah, doa kita ini dikabulkan semua oleh Allah. Cuma anugerah yang Allah berikan itu sampainya tergantung seberapa dekat kita dengan Allah. Orang itu kalau gak banyak dosa, orang-orang yang dekat dengan Allah itu gak perlu berdoa. Kadang-kadang berbicara saja terkabul. Dulu itu di Jawa ada istrinya kiai. Kiainya orang soleh, istrinya juga orang soleh. Berbicara tentang keinginan terkabul. Misalnya sekarang tidak lagi musim durian. Beliau pengen durian. Biasanya istrinya Kiai Umi ini bilang, saya ini kok pengen durian ya. Padahal cari durian nggak ada. Tiba-tiba 1 jam kemudian ada tamu ngantarkan durian. Padahal lagi nggak musim. Biasanya setelah dapat beliau menyesal, ya Allah, kok dikasih sungguh. Bang cuma pingin. Nyesal ngomong. Kalau kita coba gitu kan ngomong terus kan. Kalau kita misalnya tidak lagi musim mangga, ingin mangga, beliau bilang, kok ingin mangga ya? Tiba-tiba ada tamu bawa buah mangga. Nah, orang itu saudara, kalau orang itu dekat dengan Allah, nggak perlu berdoa, ngomong aja dikabulkan. Kadang-kadang nggak perlu berbicara, hatinya menginginkan dikasih oleh Allah. Kalau orang-orang soleh ya, orang-orang dekat pada Allah, ingin aja dikasih. Nah, ada orang-orang yang di bawah itu makamnya harus berdoa. Kadang berdoa gak cukup. Ya berdoa dikabulkan oleh Allah, cuma lama terkabul. Kita ini kan ingin cepat. Ingin cepat. Maka bagaimana kalau ingin cepat? Maka caranya adalah wasilah.
minta didoakan ya, minta pakai perantara. Wasilah ini bermacam-macam. Minta doa pada orang soleh itu wasilah. Dulu para sahabat kalau ada hajat datang kepada Rasulullah SAW. Tolong Rasulullah doakan kepada Allah. Rasulullah berdoa langsung terkabul. Itu dulu. Kadang-kadang Rasulullah gak pakai doa, langsung ditangani. Sahabat ada apa-apa ditangani oleh Rasulullah. Ada pada waktu perang Uhud ya, ada sahabat Qatadah bin Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena beliau ini seorang pendekar, kalau orang musyrik dekat pada beliau ditebas. Akhirnya dibidik sama orang musyrik. Ini Qatadah ini harus diberesin ini, bahaya. Akhirnya dipanah, matanya dipanah oleh orang musyrik. Dipanah kena salah satu matanya. Panahnya ditarik, matanya itu. Selesai perang, matanya dibawa menghadap Rasulullah. Matanya yang satu yang lepas. Ada apa Qatadah? Rasulullah, mata saya lepas. Kena senjata musuh, tolong kembalikan lagi. Ya, akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikasih opsi. Qatadah, kalau kamu mau mata kamu itu buang saja, kamu dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu gak mau, gak apa-apa, saya kembalikan. Ternyata kata-kata Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti menginginkan masuk surga. Masalahnya, saya ini tipe laki-laki yang cinta sama istri. Istri saya itu masih muda dan cantik Rasulullah. Kalau ini tinggal satu, gimana nanti kalau gak mau sama saya? Takut malu punya suami matanya tinggal satu. Jadi kalau istrinya saudara, akhirnya apa? Mana matanya? Dikasihkan ke Rasulullah, oleh Rasulullah dipasang. Begitu dipasang langsung sembuh. Langsung sembuh. Dan sampai akhir hayatnya, kata Sayyidina Qatadah, mata yang dipasang oleh Rasulullah lebih tajam pandangannya daripada yang sebelah. Nah, ini artinya apa? Pada masa Rasulullah, kalau sahabat yang itu ada apa-apa datang pada Rasulullah. Kadang oleh Rasulullah dinodai orang ada sahabat namanya Aqrabah al-Juhani. Anaknya sudah agak besar, teman-teman anaknya sudah pandai berbicara, sudah fasih. Anaknya beliau gak lancar bicara. Kalau bicara gak segera keluar, terbata-bata. Akhirnya dibawa menghadap Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah ditanya, "Man kana ma'ak ya Aqrabah?" Siapa yang kamu bawa ya Aqrabah? Kata Aqrabah, "Ibni Bahir ya Rasulullah." Ini anakku si Bahir ya Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah, "Sini Bahir." Begitu duduk di sampingnya, kepalanya oleh Rasulullah diusap-usap. Rasulullah ini kalau ada anak-anak diusap. Karena ini bentuk kasih sayang. Ditanya oleh beliau, "Mas, siapa anak ini?" Dengan terbata-bata menjawab, "Ibni Bahir ya Rasulullah." Namaku Bahir ya Rasulullah. Karena namanya orang baik, oleh Rasulullah langsung digantilah. Jangan nama Bahir, bal ismuka Bashir. Kamu pakai nama Bashir lebih bagus. Nah, setelah itu Bashir ini curhat, "Ya Rasulullah, fi lisani muqaddah." Rasulullah, lidahku ini gagal, berbicara gak lancar. Teman-teman sudah lancar semua. Gimana Rasulullah? Akhirnya apa? Oleh Rasulullah suruh bukan mulut. Begitu bukan mulut, diludahi oleh Rasulullah. Begitu diludahi, apa yang terjadi? Langsung lancar dan fasih berbicara. Mengatasi saudara oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Bashir ini sudah dewasa, ikut perang. Pada waktu umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar memerangi Romawi di Syam, Bashir ikut.
sampai akhirnya Palestina jatuh ke tangan umat Islam pada masa Khalifah Umar. Setelah Palestina jatuh ke tangan umat Islam, mudah-mudahan Palestina segera merdeka ya. Allah hancurkan Israel dan penolong-penolongnya. Amin Allahumma. Setelah Palestina ditaklukkan, Bashir ini gak pulang ke Madinah, tinggal di Palestina. Setelah para sahabat yang senior banyak yang wafat, sahabat yang masih hidup dicari-cari oleh umat Islam. Bashir didatangi oleh umat Islam, ditanya hadis-hadisnya. Nah, Bashir ini aneh. Orang-orang tanya, guru apa? Kenapa kepala guru ini aneh? Aneh kenapa? Rambut guru bagian atas masih hitam, sementara yang di samping putih semua. Kenapa? Kata Bashir, dulu waktu menghadap Rasulullah, kepala saya yang diusap bagian atas. Makanya rambut saya bagian atas hitam terus, yang di samping gak diusapnya. Makanya memutih. Maka Rasulullah itu kalau menyentuh apa-apa saudara itu mengalirkan energi positif. Nah, kadang-kadang sahabat ini punya hajat oleh Rasulullah diajari doa tawassul. Pernah, ini hadis riwayat banyak ya, riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, kemudian riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam Ahmad dari Utsman bin Hunayf cerita Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada laki-laki tunanetra, laki-laki buta. Rasulullah, doakan saya biar sembuh dari buta. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu yang sabar, biarkan tetap buta. Itu lebih baik buat kamu. Kamu masuk surga nanti, karena kamu gak lihat maksiat. Tapi ya kalau kamu mau gak apa-apa. Ternyata apa? Laki-laki ini minta sembuh. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah, kalau begitu itil bid'ah, kamu datangi tempat wudu. Fa ahsinil wudu, kerjakan wudu dengan baik. Tsummatil masjid, lalu kamu ke masjid. Tsumma sholli rak'atain, lalu sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat, kamu baca doa ini. Baca doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdani. Allahumma fasyafi'u fi wa syafi'ni fi nafsi. Artinya doa tawassul, ya Allah, aku memohon kepadamu dan bertawassul kepadamu dengan perantara nabimu Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Akhirnya laki-laki buta ini melakukan, diantarkan ke tempat wudu dengan baik, lalu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat, lalu baca doa ini. Gak lama kemudian laki-laki ini datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Ini tawassul. Artinya apa? Wasilah tawassul ini memang ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW. Diajarkan memang ini oleh Wahabi dengan alasan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah disyirikkan. Makanya bahaya saudara. Loh, Wahabi rajin ke masjid. Orang rajin ke masjid, kalau akidahnya gak benar itu percuma, gak diterima ibadahnya, cuma capek-capek ke masjid. Dan memang di dalam hadis-hadis ya, aliran-aliran menyimpang itu secara zahir ibadahnya kuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, innakum latahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian sahabat akan meremehkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka.
Artinya kadang sholatnya lebih lama dari kita sholatnya. Cuma karena akidahnya nggak benar, tauhid rububiyah uluhiyah itu mengharapkan tawassul, mensyirikan tawassul. Kalau mensyirikan tawassul berarti ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah dianggap syirik. Itu fatal saudara, bahaya, dosa besar. Itu termasuk merusak ajaran Islam. Ini bahaya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Bahayanya lagi apa? Dalam tauhid rububiyah uluhiyah ini, Salafi Wahabi beranggapan orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain itu katanya beriman dan bertauhid rububiyah. Itu bahayanya. Mengapa bahaya? Bertentangan dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Abu Jahal dan Abu Lahab diterangkan orang kafir rububiyah, musyrik rububiyah. Kalau dibilang bertauhid, fatal ajaran Wahabi. Karenanya kita ini ya, masjid kita ini, Masjid Raudhatul Ma'ruf itu dijaga, dipertahankan. Yang rutin di sini siapa? Ustadz Zulkarnain Umar ya. Itu bagus itu karena beliau orang Aswaja dan mantan Wahabi. Ustadz yang Aswaja perlu dijaga. Dan tawassul ini berlaku sampai sekarang. Orang bertawassul itu terkabul memang doanya. Ini saya ya mengamalkan tawassul. Pengalaman tahun 2006 saya menikah. Karena sejak dari pondok senang baca, yang saya baca-baca biasanya saya tulis. Yang penting-penting saya tulis untuk jadikan buku atau apa. Tulis tangan waktu itu. Lama-lama setelah tulisan tangan ini banyak dan capek kan tulis tangan. Akhirnya punya pikiran, ini yang enak tulis di komputer ini. Akhirnya saya ke kota di Jawa Timur. Ke toko-toko komputer. Begitu masuk toko-toko komputer, ternyata gak ada yang cocok. Komputernya ada, cuma gak cocok. Uang saya gak cukup waktu itu. Kan baru pulang dari pondok, baru kawin kan. Orang itu kalau baru kawin kan memang masih belajar cari uang itu. Uang itu tempatnya di mana, nyarinya di mana. Akhirnya pulang. Cuma karena sudah terlanjur ingin terbayang-bayang. Ya apa caranya biar punya komputer ini? Akhirnya malam hari saya cari doa-doa amalan yang dikasih guru saya, yang mempercepat terkabulnya hajat. Kira-kira amalan itu gak berat-berat, gak perlu puasa. Karena kalau puasa lama lagi nih. Ternyata ada. Caranya sholat hajat 2 rakaat, lalu baca istighfar astaghfirullahaladzim 500, lalu baca sholawat tawassul 500, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah 500 kali. Selesai baca, mungkin karena kecapean saya langsung tidur. Begitu tidur saudara langsung bermimpi di kamar saya ada laptop. Begitu bangun pertama senang. Orang itu saudara kalau ingin sesuatu lalu yang diinginkan dalam mimpi itu senang, walaupun cuma mimpi. Cuma yang kedua saya itu penasaran, mengapa kok mimpinya laptop? Saya ini kan ingin punya komputer. Uang saya untuk beli komputer gak cukup, apalagi beli laptop, kan lebih mahal waktu itu. Ya sudah, cuma mimpi kan. Setelah itu kira-kira waktu agak siang ada teman nelfon saya, Ustaz, apa? Sampean gak ingin punya komputer? Loh, saya ini ingin, malah sampai terbayang-bayang.
Cuma uang saya gak cukup. Lalu kata kawan ini, Ustaz, berapa uang yang sampean pegang, kasihkan ke saya. Saya belikan satu paket komputer yang bagus. Akhirnya uang itu saya serahkan. Dapat 3 hari saya telepon, Ustaz, komputernya sudah ada katanya. Sudah saya belikan. Hanya saya bawa mobil, saya bawa komputer. Hanya saya main komputer. Cuma waktu itu saya masih penasaran. Ini kok komputer yang datang? Kan mimpinya laptop. Mana yang di mimpi itu kok gak datang-datang? Lama-lama saya ada undangan debat dengan Wahabi di Surabaya. Nah, karena dari rumah ke Surabaya jauh, perjalanan 4 jam lebih. Sehari sebelumnya sudah ke Surabaya. Besok acaranya. Ada kiai sepuh menghampiri saya. Ustaz, apa kiai? Besok debatnya agak lama. Gimana kiai? Paling lama 15 menit. Wahabinya kaku katanya. Ya enak kiai kalau gitu biar gak capek-capek. Nah, nanti ya selesai debat, sebagai hadiah dari saya, Ustaz saya belikan laptop baru. Ya alhamdulillah kiai kalau dapat hadiah. Dan ternyata saudara debatnya gak lama. Wahabinya kaku, tanda tangan habis itu. Nah, kira-kira dapat 5 hari, kiai itu nelpon saya. Saya disuruh ke rumah beliau karena sudah disiapkan laptop baru. Akhirnya saya ke sana dan ternyata saya dapat hadiah laptop baru seperti yang dilihat dalam mimpi. Kira-kira dapat 1 minggu, ada kawan saya nelpon, Ustaz, apa? Sampean sudah punya laptop apa belum? Belum, sudah. Kiai itu kemarin ngasih hadiah saya laptop baru. Oh ya udah kalau begitu katanya. Nah, karena beliau bilang ya udah kalau begitu, saya penasaran. Ada apa ini kok bilang gitu? Dapat beberapa hari saya acara di Surabaya, jumpa dengan kawan itu. Saya tanya, sampean kemarin nanya saya punya laptop apa belum? Apa maksudnya itu? Loh, saya kemarin itu di toko laptop. Mau beli laptop buat sampean sebagai hadiah. Loh mana? Katanya sudah punya, ya gak jadi. Waduh, gini lah salah jawab itu. Akhirnya setelah itu saya berkesimpulan, kalau ditanya orang sebelum menjawab harus hati-hati, harus pikir-pikir. Mengapa? Karena jawaban dapat menentukan nasib. Nah, artinya apa saudara? Tawasul itu berlaku sampai sekarang dan jangan disyirikkan karena itu ajaran Islam. Artinya umat Islam macam kita ini oleh Wahabi disyirikkan, dikafirkan, dianggap melanggar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah versi dia. Gak ada dulu tauhid rububiyah uluhiyah macam itu kan. Karena memang orang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu ajaran Al-Qur'an juga diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara-saudara kita ini ya, jamaah Rasulullah, ini pentingnya menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini beda dengan kita. Kalau kita ini sifat wajib 20 bagi Allah. Kalau Wahabi gak mau sifat 20. Apa sifat 20? Mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Pertama, tujuan sifat 20 ini mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu kenal pada Allah. Kita ini kalau kenal dengan orang ya tahu wajahnya, tahu rupanya, kemudian keahliannya, tinggalnya di mana, kan begitu. Di dunia kita nggak bisa melihat Allah, maka ma'rifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini, mengapa 20?
Mengapa bukan 25? Mengapa bukan 40? Kok 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal kita gak mampu. Mampunya 20. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa 20? Sifat 20 ini saudara, jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Ini jawaban simpel, sistematis. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kan begitu. Sifat 20 itu juga. Apakah Allah ada? Jawabannya wujud. Allah pasti ada. Pertanyaan kedua, sejak kapan adanya Allah? Jawabannya adalah tidak. Adanya Allah tanpa permulaan. Kalau ada permulaannya berarti bukan Tuhan. Tuhan itu adanya tanpa permulaan. Makanya yang ada permulaannya pasti bukan Tuhan. Seperti Yesus, seperti Bunda Maria, bukan Tuhan. Karena ada tanggal lahirnya seperti kita. Tuhan itu gak pakai tanggal lahir karena memang sifatnya tidak, wujudnya tanpa permulaan. Pertanyaan ketiga, sampai kapan adanya Allah? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Kalau tidak kekal bukan Tuhan. Kalau mati bukan Tuhan. Makanya Bunda Maria bukan Tuhan karena sudah wafat. Nabi Isa bukan Tuhan karena kata orang Kristen sudah meninggal. Kok ada Tuhan meninggal? Walaupun menurut kita Nabi Isa belum meninggal, akan turun di akhir zaman. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam baqa seperti apa? Jawabannya adalah mukhalafatu lil hawaditsi. Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Mengapa tak serupa dengan perkara baru? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang yang setara, yang sama, yang serupa dengan Allah. Ini beda dengan Wahabi. Wahabi kalau ditanya seperti apa Tuhan, Wahabi akan jawab, Tuhan itu beda dengan makhluk tapi tak begitu beda. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kok mirip-mirip gimana? Dalam kitab Wahabi, Tuhan itu mirip seorang manusia yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Lebarnya 3,5 meter. Itu di kitab Wahabi. Dan ini mirip ajaran Yahudi. Karena kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Ini bertentangan saudara dengan Al-Quran. Saya ngisi di masjid di Banda Aceh. Begitu menyebut Wahyudi tertawa semua. Kenapa? Ini Pak Kiai, Pak Wahyudi ketua masjid di sini. Tapi bukan beliau. Gitu. Nah, ini berbeda dengan kita. Kalau menurut kita Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Karenanya kata para ulama salaf berkata, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Mengapa? Karena yang terlintas dalam pikiran manusia, hasil reka-reka pikiran manusia tidak akan pernah terlepas dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang pernah dia lihat itu perkara baru. Meskipun di alam nyata tidak ada. Manusia ini saudara, kalau mereka reka sesuatu,
gak bisa keluar dari apa yang pernah dia lihat, walaupun di alam nyata tidak ada. Ini contoh ya, contoh. Dulu tahun 80-an dan sebelumnya, biasanya bulan Rajab di pasar-pasar banyak orang jualan gambar buruk karena menjelang peringatan Isra Mi'raj. Biasanya menjelang Isra Mi'raj, orang-orang jualan gambar buruk ditaruh dinding-dinding rumah. Saudara tahu gambarnya buruk? Apa gambarnya buruk itu? Buruk itu gambarnya kan kuda putih, ada sayapnya. Kuda putih ada sayapnya, dan yang beda lagi itu bukan cuma sayap, saudara, kepalanya. Kepalanya buruk itu bukan kepala kuda, tapi kepala apa? Kepala berwajah perempuan cantik. Kok bisa buruk ini kepalanya perempuan cantik? Sepertinya yang melukis laki-laki. Mungkin yang tukang buat gambar laki-laki. Coba yang menggambar perempuan, mungkin buruknya laki-laki. Nah, saudara, cari punya macam itu dimanapun ada apa enggak ada. Saya pilih keliling Indonesia dari Sabang sampai Jayapura. Cari punya bersayap yang kepalanya wajah perempuan, walaupun enggak cantik lah, jelek-jelek ya Pak, enggak ada ya. Sampai saya undangan ke Amerika, ke Kanada kemarin. Kalau ada anak kuda saya lihat, barangkali di sini ada kuda wajahnya perempuan cantik. Gak ada, saudara. Artinya apa? Ya, manusia itu menggambarkan sesuatu yang gak ada di alam nyata. Tapi walaupun di alam nyata gak ada, bagian-bagiannya biasa di alam nyata. Kuda yang kayak itu, sayap yang kayak itu, wajah perempuan itu juga. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita harus tahu bahwa Allah itu tidak suka dengan perkara baru. Mengapa Allah tidak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat indah, wujudnya tanpa permulaan, berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Ini pertanyaan keempat. 5 aja. Pertanyaan kelima yang terakhir. Allah yang wujud tidak maqam mukhalafatul hawadisi. Alamatnya di mana? Jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tidak bertempat. Allah tidak utuh pada tempat, tidak utuh pada yang menciptakan, yang mengatur-ngatur. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Di mana alamat Tuhan? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu. Di mana? Di Arsy. Wah, jauh banget. Kalau kita perlu gimana? Kan nggak ada pesawat jurusan Arsy. Kata Wahabi, jangan khawatir. Setiap pukul 2 pagi Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Mengapa turun? Untuk mendengar doa kamu. Ditanya dia, Tuhan itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 2 waktu Indonesia beda-beda, apalagi waktu istiwa. Bingung dia. Akhirnya dia bilang, ya pukul 2 sesuai dengan daerah masing-masing. Berarti turun terus, tahapan naiknya. Diwahami. Ini berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya akidah ini harus benar-benar kita jaga, saudara. Sekarang ini karena orang suka mencari ilmu di HP, di YouTube. Kadang cari ilmu di mana? Di TV, di radio. Akhirnya ikut-ikutan Wahabi. Ngobrol-ngobrol dengan kawannya, terserah yang di atas. Di atas apa maksudnya? Di atas
Apa di atas pohon atau di mana? Kalau di atas maksudnya Tuhan bertempat di atas langit, nggak boleh, karena Allah Maha Suci dari tempat. Allah tidak bertempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini saudara-saudara sekelumit yang perlu saya sampaikan dalam acara Tabligh Akbar malam ini. Pentingnya kita beragama mengikuti ajaran Islam yang asli, yaitu ajaran Islam Ahlus Sunnah wal